Selamat sore, perkenalkan, saya Nur Oktavianti Dewi. Saya adalah mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan melakukan uji statistik, yaitu uji Mann-Whitney U, kemudian dilanjutkan dengan efek size Cohen-D. Nah, di sini saya sudah eh, memiliki data yang akan saya lakukan atau yang akan saya uji. Nah, di sini di variabel view-nya, saya sudah mengubah dari value-nya sudah memberikan label di sini bahwa untuk satu itu adalah pretest PJBL, post-test PJBL, pretest inquiry terbimbing, dan post-test inquiry terbimbing. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan terlebih dahulu bahwa judul dari uji yang akan saya akan lakukan ini adalah perbedaan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan model Project Based Learning (PJBL) dan inquiry terbimbing pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, rumusan masalahnya di sini, apakah ada perbedaan hasil belajar antara peserta didik pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit yang menggunakan model PJBL dan dengan peserta didik yang menggunakan model inquiry terbimbing. Nah, hipotesisnya di sini adalah tidak ada perbedaan hasil belajar HO-nya, tidak ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada materi elektrolit dan non-elektrolit yang menggunakan model PJBL dan model inquiry terbimbing. Kemudian HA-nya ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada materi elektrolit dan non-elektrolit yang menggunakan model PJBL dan model inquiry terbimbing. Nah, jenis eksperimen yang digunakan di sini adalah true eksperimen, yaitu pre-test, post-test, eksperimen, dan control group design. Nah, di sini juga saya sudah tuliskan bahwa E ini adalah kelas eksperimen dan K ini adalah kelas kontrol. Artinya E ini adalah nanti kelas dengan menggunakan model PJBL, kemudian yang K ini nanti menggunakan model inquiry terbimbing. Nah, X1 ini adalah pretest sebelum menggunakan model PJBL. X2 ini adalah pretest sebelum menggunakan model inquiry terbimbing, kemudian ini nanti T1 ini treatment atau menggunakan model PJBL, yang T2 menggunakan model inquiry, Y1 nanti adalah post-test setelah dilakukannya atau setelah post-test setelah menggunakan model inquiry PJBL, sedangkan yang Y2 post-test setelah menggunakan model inquiry terbimbing. Nah, kita masukkan ke data SPS kita. Di sini saya sudah masuk data ke SPS saya. Nah, di sini di variable view-nya juga saya sudah mengubah nama, dan di sini di value sudah saya memberikan label di kelompok. Nah, hal pertama yang kita lakukan yaitu kita akan melakukan yang namanya uji normalitas terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitas. Kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, Explore. Kemudian tadi saya sudah coba masukkan hasil belajar di dependent list, kemudian di factor list-nya itu kelompok. Klik plot, kemudian diklik normality-nya. Continue. Nah, di sini kita melihat hasilnya. Nah, di sini keluar deskriptif, ya. Kita bisa lihat dari hasil pretest dan post-test, baik di min-nya di sini ada post-test PMJBL, min-nya 63,21. Kemudian di sini menggunakan inquiry terbimbing, ada post-test yang min-nya juga, kemudian ada standar deviasinya juga di sini. Oke, setelah itu di sini kita lihat data normalitasnya.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, hasil belajar pretest menggunakan PJBL di sini karena kita, sampelnya itu kurang dari 50, yaitu ada 20, kita melihat tabel yang Shapiro-Wilks-nya. Nah, di sini nilai signifikannya itu adalah lebih ke 0,001, artinya di sini, signifikannya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian kemudian di post test PJBL juga 0,1, lebih kecil juga daripada 0,05. Kemudian di pretest dan post-test. Nah, dari hasil signifikan ini, karena nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Ya, nah, karena di sini kita punya dua kelompok, artinya ada dua perlakuan yang akan kita lakukan, maka kita akan menguji homogenitasnya. Kita akan lakukan uji homogenitasnya. Pertama, analyze, kemudian compare mean, kemudian kita klik one way ANOVA, hasil belajarnya kita masukkan dependent list, kemudian faktornya, kelompok di faktor, kemudian kita klik option, kita klik yang homogeneity of variant test. Oke, continue. Nah, di sini kita juga bisa melihat hasil homogenitasnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari hasil belajar based on mean-nya, signifikannya di sini adalah 0,465, based on mediannya 0,764, kemudian di sini uh, based on median and ininya 0,765 dan based on mean-nya 0,419. Nah, di sini bahwa kita bisa melihat homogenitasnya lebih besar jika signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka nanti artinya homogen. Tetapi, nah di sini datanya homogen ya, karena lebih besar daripada 0,05. Tapi tadi karena kita melihat atau sudah melakukan cek normalitasnya, ternyata tidak berdistribusi normal, maka kita akan lanjutkan ke uji statistik non-parametrik. Nah, di sini kita akan melakukan uji non-parametrik Mann-Whitney U. Nah, di sini kita akan lakukan, kita klik Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita klik Regency Dialog, kita klik to independent sample. Nah, di sini untuk di tes variable list-nya kita masukkan hasil belajar, kemudian di grup variabelnya kelompok. Nah, di sini kita klik Mann-Whitney U-nya. Nah, sudah keluar hasilnya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hasil belajar post-test PJBL-nya di sini means-nya dengan post-test inquiry terbimbingnya, ya, kita bisa melihat, saya akan kembali ulangi di sini karena tadi kita ingin melihat apakah ada perbedaan hasil belajarnya, kita harus melihatnya di Mann-Whitney-nya di sini. Sebentar, di ekstrak agency sampel, kemudian ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dari min rata rankingnya bahwa nilai rata-rata dari post-test menggunakan inquiry terbimbing ini ternyata lebih tinggi daripada post-test yang menggunakan PJBL-nya. Nah, di sini kita bisa melihat tes statistiknya, kita bisa pindahkan ke Word-nya. Nah, di sini saya sudah pindahkan. Oh ya, saya tadi belum pindahkan ke Word. Kita langsung bacakan saja di sini, di hasilnya. Nah, di sini bahwa bisa dilihat nilai signifikansinya itu
kurang dari 0,05, yaitu 0,01. Artinya di sini ada perbedaan yang signifikan dalam hasil belajar antara kelompok post-test dengan menggunakan PJBL dan post-test menggunakan inquiry terbimbing. Jadi, dari atau rumusan masalah yang kita uh, miliki, apakah ada perbedaan hasil belajar? Ternyata ada perbedaan hasil belajar. Oleh sebab itu, HA kita diterima, yaitu ada perbedaan hasil belajar peserta didik pada materi elektrolit dan non-elektrolit yang menggunakan model PJBL dan model inquiry terbimbing. Seperti itu. Kemudian setelah ini kita akan lanjut ke sini, yaitu efek size, yaitu di mana untuk digunakan untuk menunjukkan berapa besar sih perbedaan kita temukan ketika kita menggunakan model PJBL dengan model inquiry terbimbing di sini. Nah, ini efek size Cohen-nya, kita lihat interpretasi besaran efek. Jika nanti nilai D-nya 0,2, maka itu dikategorikan kecil, sedangkan D-nya 0,5 nanti itu medium, dan D-nya 0,8 itu nanti besar. Nah, di sini kita bisa melihat dari deskriptif tadi, kita bisa melihat nilai post-test, karena kita akan melihat apakah ada perbedaan hasil belajar ketika menggunakan kedua model ini. Jadi kita gunakan post-test ketika kita sudah melakukan model ini dalam kelas tersebut. Jadi di sini kita melihat ada min-nya 63,21 dan standar deviation-nya 5,93, maka kita akan pindahkan. Ya, sudah ada 5,934, kemudian yang di post-test teori terbimbingnya min-nya 88,75, sini sudah saya tulis, kemudian standar deviasinya di sini adalah 6,797. Ya. Nah, kita akan masuk ke efek size. Coba ke efek size. Nah, ini saya sudah efek size, kita masukkan tadi angkanya di sini adalah di grup yang pertama min-nya itu 63,21, 3,21. Kemudian di sini standar deviasinya itu deviasinya tadi 5,934, 5,934, sampel kita ada 24, ya, ada 24 ya, ya itu dia. Kemudian yang post-test incubator min-nya 88,75, kemudian standar deviasinya 6,797, 6,97, sama di sini ada 24,
Nah, kita lihat ini menunjukkan 4,0 pindahkan hasilnya yaitu 4,00307. Nah, di sini berarti untuk melihat ukuran seberapa besar sih perbedaan yang ditemukan dari hasil belajar dengan menggunakan model PJBL dengan model inquiry terbimbing di sini bahwa ada diinterpretasi besaran efek size Cohen-nya itu di tingkat interpretasi yang besar. Berarti seberapa besar sih perbedaan yang ditemukan hasil belajar menggunakan eee, model PJBL dengan model inquiry ini ditemukan adalah besar. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.